Apps 146, Kekuatan Lan Qiaoqiao. Saudara Jian. Lan Qiaoqiao yang pertama kali mengenali Jian Chen diikuti keempat saudarinya yang terkejut setelah mendengarnya. Mereka lalu menoleh ke arah orang yang dimaksud, bingung kenapa laki-laki itu bisa ada di sini. Siapa kau? Pria yang ada di kelompok langsung menatap tajam Jian Chen, tidak suka ada yang menghalangi jalannya. Jian Chen tidak langsung menjawab, pandangannya tertuju ke 5 gadis tersebut yang saat ini sedang bertanya-tanya alasan keberadaan dirinya. Ah, jadi begitu, sepertinya kau menyukai gadis-gadis itu dan bertingkah jadi pahlawan di depan mereka sekarang. Apakah kau ingin menghentikanku untuk menyerang mereka? Jian Chen mengerutkan dahinya sebelum menghela nafas. Kalian sebaiknya tidak memulai sebuah pertarungan di sekitar sini, kau bisa memicu banyak pertarungan pada pihak yang lain. Oh, apa itu masalahmu? Mengingat kau sudah berdiri di sini aku tak bisa membiarkanmu pergi. Pria itu tersenyum penuh makna pada Jian Chen. Jian Chen menyipitkan mata lalu melihat area sekitar, ia menyadari semua perhatian kini sedang ke arahnya serta kelima gadis kembar di belakangnya. Jian Chen bisa saja membunuh kelompok pria ini tetapi masalahnya itu akan memicu masalah yang lebih besar lagi. Ketika kelima gadis ini memulai sebuah konflik sebelumnya ada beberapa kelompok yang hendak ikut terpancing untuk bertarung, dan rata-rata dari mereka memihak kelompok pria tersebut. Bisa dipastikan bahwa mereka mungkin adalah kelompok yang saling mengenal. Jika salah satu dari kelompok tersebut diserang maka kelompok yang lain boleh jadi ikut menyerang 5 gadis ini. Jangan bilang bahwa mereka dari kelompok-kelompok jahat. Jian Chen memikirkan semua kemungkinan, dia cukup yakin mereka yang menatapnya ingin mencelakainya dan bahkan ada yang bernafsu ingin membunuhnya. Kau sepertinya sangat mengerti situasi sekarang. Aku bisa melihat kecerdasanmu anak muda tetapi semuanya sudah terlambat. Wanita itu adalah yang memulainya. Lan Qiaoqiao beserta saudarinya kemudian melihat sekitar, dan mereka baru menyadari bahwa keadaannya tidak sesederhana yang mereka pikirkan. Beberapa kelompok sudah menatap mereka dengan niat tidak baik, memang tidak ada yang berniat membunuh pada gadis itu tetapi andai mereka tertangkap oleh kelompok tersebut, nasibnya tidak lebih buruk dari terbunuh. Jian Chen memutar otaknya agar tidak terjadi pertarungan tetapi pria yang memimpin kelompok itu tidak berniat membiarkannya lebih jauh. Ia tiba-tiba mengeluarkan sebuah pedang dan mengayunkannya pada Jian Chen. Jian Chen hendak menangkap pedang itu namun sebelum pedang itu sampai Lan Qiaoqiao sudah bergerak cepat dan munculnya di depannya. Lan Qiaoqiao kini memakai sebuah sarung tangan berwarna emas, ia menangkap pedang itu dengan telapak tangannya lalu menggenggamnya erat. Apa? Bagaimana bisa? Pria itu mencoba menarik pedangnya kembali tetapi tidak berhasil. Lan Qiaoqiao tersenyum sinis, ia perlahan-lahan menggerakkan tangannya lalu membengkokkan pedang itu hingga melengkung terbalik. Pria yang memegang pedang langsung refleks melepaskan gagangnya. Ia berjalan mundur sambil melangkah dengan penuh ketakutan. Lan Qiaoqiao nyatanya tidak membiarkan itu, dalam satu kedipan mata ia muncul tepat di depan pria itu lalu memberikan sebuah pukulan keras, membuat pria tersebut terlempar puluhan meter hingga mengenai dahan pohon sebelum jatuh dan tak sadarkan diri. Jadi, apa kalian masih ingin melawanku? Lan Qiaoqiao bertanya dengan nada dingin pada kelompok-kelompok yang berniat menyerangnya sebelumnya. Kekuatan yang dikeluarkan Lan Qiaoqiao barusan cukup membuat orang yang melihatnya meneguk ludah sekaligus berkeringat dingin. Mereka tidak harus pintar untuk menyadari bahwa lawannya di luar jangkauan kekuatan mereka dan jika mengeroyok dengan jumlah, mereka tidak yakin untuk memenangkan pertarungan tersebut. Setidaknya mereka menganggap kekuatan Lan Qiaoqiao setara dengan seorang pendekar yang ada di alam bumi. Pendekar alam bumi adalah eksistensi yang dihormati di kalangan para pendekar. Untuk mencapai alam tersebut tidaklah mudah,
apalagi ketika menerobos ke alam tersebut membutuhkan pemahaman bela diri yang amat luas. Biasanya hanya orang berbakat saja yang bisa ke ranah itu, mereka yang sudah dewasa atau bahkan sudah tua pun belum tentu bisa sampai ke ranah alam bumi. Kelompok lain langsung membubarkan diri, tak mau terlibat masalah lebih jauh sementara yang mengepung sebelumnya tak berani bergerak, mereka menjatuhkan senjatanya menandakan bahwa mereka menyerah. Lan Qiao mengamati situasi tersebut sebentar sebelum berjalan mendekati Jian Chen sembari tersenyum manis. Saudara Jian, Anda tidak seharusnya terlibat dengan urusan tadi, kekuatanku juga sudah cukup untuk menghadapi mereka. Jian Chen tersenyum tipis, ia bisa melihat Lan Qiao telah salah mengartikan dirinya, mungkin gadis itu menganggap ia datang karena mempunyai perasaan pada mereka. Jian Chen juga tidak menyangka Lan Qiao bisa sekuat itu, ia meyakini sarung tangan emas di lengannya bukan sarung tangan biasa melainkan pusaka tingkat tinggi. Kuharap kalian tidak mencari masalah di sekitar makam ini, karena tidak semua kelompok-kelompok yang datang ke sini adalah pendekar baik. Jian Chen menyampaikan niat baiknya. Lan Qiao mengangguk, terima kasih peringatannya, ngomong-ngomong saudara Jian kenapa Anda di sini? Apa kau juga tertarik ke makam kuno itu? Jian Chen mengangguk pelan, sepertinya kalian juga akan pergi ke sana. Tujuan perjalanan kami memang ke makam tersebut, sama dengan yang lain kami juga mencoba mencari harta berharga di makam kuno itu. Saudara Jian, jika kau mau, kau bisa gabung dengan kelompok kami. Kak Qiao ini. Lan Xiaxia tampak keberatan dengan ucapan saudarinya, ia tidak senang jika Jian Chen gabung. Xiaxia, saudara Jian sudah berbuat baik pada kita, tidak masalah baginya jika ingin bergabung. Xiaxia menghela nafas, ia sadar dirinya tidak bisa membantah keputusan saudari tertuanya. Jian Chen menyaksikan itu hanya bisa tersenyum tipis. Ia lalu menolak tawaran Qiao dengan halus dan mengatakan bahwa dirinya juga sudah mempunyai kelompok. Tentu saja Jian Chen berbohong, pada akhirnya ia hanya ingin ke makam itu sendirian. Jian Chen kemudian berpamitan duluan, ia menyadari keempat saudari Qiao itu tidak terlalu senang dengan keberadaan dirinya. Kak Qiao, apa kau bisa meraba kekuatan saudara Jian itu? Lan Yue pertama kali menyadari ada yang aneh dari Jian Chen. Sepupu keempat, kau menyadarinya. Kupikir hanya aku saja yang tak bisa merabanya. Lan Lingling bereaksi sama. Sejujurnya aku sudah menyadari ini saat pertama kali bertemu, laki-laki itu sepertinya bukan orang biasa, ada kemungkinan ia menyembunyikan kultivasinya dengan teknik tertentu. Lan Lulu yang selalu diam kini angkat bicara. Lagian mata emas pria tersebut juga sama anehnya. Biarpun kekuatannya seperti apa, dia tidak mungkin selevel dengan kekuatan kita jadi tidak perlu memikirkan sampai membuang waktu. Lan Xiaxia mendengus, melipat tangannya di dada. Lan Qiao melihat keempat saudarinya sesaat yang sama-sama keheranan, memang benar ada yang aneh dari pemuda yang bernama Jian Chen ini. Meski tidak melihat kultivasinya, ia dapat merasakan kekuatan Jian Chen tidaklah biasa dan aura kekuatannya terasa jauh lebih kuat. Lan Qiao menghela nafas sebentar, pada akhirnya memikirkannya pun tak akan mendapat jawaban. Saat ini Lan Qiao beserta saudarinya harus fokus untuk bersiap ke makam kuno tersebut besok hari. Episode sebelumnya, Eps 145, bertemu kembali. Episode berikutnya, Eps, kultivasi Dewa Cahaya. Eps 147, menelusuri makam kuno. Saat Jian Chen kembali ke penginapan, manajer Li sudah ada di sana dan menunggu kedatangannya. Manajer Li ternyata mengabarkan bahwa surat Miulin sudah sampai beberapa jam lalu jadi dia kesini ingin memberikannya pada Jian Chen. Terima kasih, maaf harus merepotkanmu beberapa hari belakangan ini.
Jian Chen menerima gulungan kertas itu. "Tuan muda, tidak perlu, ini adalah kewajibanku." Manajer Li tersenyum senang dengan sikap Jian Chen padanya. Jian Chen kemudian membaca gulungan kertas tersebut sementara manajer Li langsung berpamitan meninggalkan ruangan karena menyadari Jian Chen membutuhkan ruangannya sendiri. Raut wajah Jian Chen sedikit mengerut ketika satu persatu kalimat di surat itu dibacanya, hingga di bagian akhir Jian Chen menghela nafas dan menggelengkan kepala pelan. Sebenarnya apa yang klan Liu rencanakan sampai melakukan sejauh ini? Dari surat Miulin dikatakan bahwa situasi ibu kota Qianshan masih dalam keadaan damai, hanya saja ada kejanggalan dari klan Liu. Klan tersebut menutup dirinya dari luar seperti klan Niu, pengunjung dan pedagang pun dilarang masuk ke sana oleh mereka. Hal ini membuat Miulin jadi kesulitan mencari informasi lebih dalam tentang klan Liu, namun gadis itu akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengorek informasi tersebut karena Miu Fan ternyata menugaskannya. Jian Chen memijat kepalanya, ia hanya bisa berharap bahwa apapun kejadian besar nanti di ibu kota, klan Jian tidak terlibat di dalamnya. Karena surat dari Miulin sudah sampai maka tidak ada alasan lain Jian Chen ada di kota Daiji. Jian Chen berencana untuk pergi besok, namun sebelum meninggalkan kota, ia akan menelusuri makam kuno tersebut. Besok harinya, Jian Chen terlebih dahulu berpamitan pada manajer Li karena laki-laki itu sudah melayaninya selama di kota ini. Ia juga berpamitan pada pemilik penginapan. "Tuan muda, semoga perjalananmu bisa sampai ke tujuan." Manajer Li menyerahkan kuda mawar putih pada Jian Chen kembali. Jian Chen mengangguk, ia menaiki kuda putihnya lalu memacunya meninggalkan kota Daiji. Arah Jian Chen sedikit berbeda karena ia akan mampir ke makam kuno tersebut. Di sana Jian Chen sempat kebingungan untuk menaruh kudanya, tetapi yang pasti jaraknya harus jauh dari makam kuno itu karena ia akan menyusup untuk masuk ke sana. Jian Chen menaruh kudanya di hamparan rumput yang luas lalu mengikatnya pada sebuah pohon. Kuda mawar putih tampak bersemangat ketika melihat rumput yang hijau itu dan mulai memakannya. Setidaknya kuda Jian Chen bisa ditinggalkan selama beberapa hari ke depan andai dirinya di makam kuno tersebut sangat lama. Jian Chen juga memastikan bahwa di sekitar kudanya tidak ada hewan buas atau siluman yang akan memangsanya. Setelah memastikan semuanya aman, Jian Chen langsung pergi ke arah makam kuno. Di tempat makam kuno sudah ada beberapa kelompok yang datang walau hari masih dikatakan pagi. Jian Chen memakai sebuah topeng putih untuk masuk ke keramaian tersebut. "Ku dengar, siang nanti Pangeran Longxia akan masuk ke makam kuno, aku jadi ingin lihat apakah dia dan pasukannya akan berhasil masuk ke sana." "Hus. Tentu saja bisa, pasukannya saja sudah kuat-kuat apalagi pengawal pribadinya yang mempunyai kultivasi tinggi. Pendekar pedang setan pasti bisa menaklukkan makam ini dengan kekuatannya." Jian Chen mengerutkan dahinya saat mendengar bisik-bisik percakapan dari kelompok di sekitarnya. Ia baru mengetahui bahwa pangeran provinsi ini akan masuk ke makam sekarang. Jian Chen tidak memikirkan itu lebih jauh, ia terus melangkah hingga jaraknya dengan pintu makam kuno sudah terlihat. Tidak ada yang masuk dari kelompok di sekitarnya. Jian Chen menebak kelompok-kelompok itu sedang menunggu kedatangan rombongan pangeran tersebut. Sepertinya situasinya masih bisa kukendalikan. Jian Chen melihat para penjaga makam kuno itu sesaat sebelum diam-diam mengalirkan tenaga dalam pada kedua tangannya. Elemental cahaya, dunia tanpa cahaya. Jian Chen menyerap seluruh cahaya di sekitarnya pada kedua tangannya. Tenaga dalam yang Jian Chen gunakan cukup besar sehingga radiusnya hampir setengah kilometer. Kini di sekitar makam kuno tersebut sudah terselimuti kegelapan yang pekat dan lebih gelap dari malam sekalipun. Jian Chen bisa mendengar teriakan-teriakan orang di sekitarnya yang merasa dirinya telah kehilangan pandangannya.
Memang saking gelapnya teknik Jian Chen, seseorang bisa menganggap bahwa dirinya telah buta. Tanpa memikirkan teriakan-teriakan itu, Jian Chen langsung menyelinap makam kuno tersebut tanpa ada orang yang menyadarinya. Kegelapan yang ditinggal Jian Chen tak lama menghilang diikuti lingkungan sekitarnya yang terlihat kembali. Para pendekar menjadi kebingungan dan sedikit takut saat merasakan kegelapan tersebut, mereka bahkan sedikit sesak untuk mengambil nafas di dalamnya. Kelompok-kelompok itu mulai berspekulasi apa yang sebenarnya terjadi karena mereka baru pertama kali ini merasakan fenomena demikian. Hal yang paling dikhawatir adalah fenomena tadi disebabkan karena makam kuno yang ada di dekat mereka. Beberapa kelompok malah ada yang langsung meninggalkan lokasi karena beranggapan bahwa kegelapan tadi adalah peringatan dari makam kuno. Mengikuti yang pertama, kelompok-kelompok lain langsung mengikuti meninggalkan tempat tersebut hingga akhirnya tidak ada kelompok di sekitar sana dan hanya menyisakan para penjaga yang berkeringat dingin karena tak bisa meninggalkan lokasi tersebut seenaknya. Jian Chen menemukan ketika masuk ke dalam makam kuno, ada sebuah tangga yang menurun ke bawah tanah. Di ujung tangga itu terlihat gelap, jadi Jian Chen menciptakan bola-bola cahaya di sekelilingnya seperti matahari kecil. Jian Chen sebenarnya bisa melihat dalam kegelapan, tetapi cahaya tetap diperlukan, takut-takut ada sesuatu yang berbahaya dan cahaya bisa menakutinya. Biasanya di kegelapan seperti ini selalu ada hewan atau siluman yang hidup tanpa memerlukan cahaya. Jian Chen mulai menuruni anak tangga dan ketika sampai di ujungnya ia menemukan sebuah ruangan yang lumayan luas. Pandangan Jian Chen terarah pada noda merah di lantai ruangan itu. Noda merah tersebut berceceran memenuhi ruangan dan karena tercium bau amis, Jian Chen langsung mengetahui bahwa itu adalah darah. Aku mendengar bahwa banyak pendekar mati di sini, tetapi aku tidak melihat apapun yang membahayakan. Jian Chen sudah mendengar bahwa ada makhluk hidup di sini, dan ada kemungkinan makhluk tersebut adalah penyebab banyaknya korban yang terbunuh. Jian Chen hendak melangkah maju, namun baru beberapa langkah ia bergerak, tiba-tiba lantai pijakannya bergetar kuat. Alis Jian Chen terangkat. Ia merasa familiar dengan situasi tersebut namun lupa kapan merasakannya. Tak membutuhkan waktu lama Jian Chen bisa melihat jawabannya saat tiba-tiba lantai di depannya jadi mengembung ke atas lalu bergerak seperti ada makhluk hidup di bawahnya. Bukan hanya satu tetapi jumlah mereka banyak sehingga lantai-lantai yang sebelumnya datar kini jadi menggelembung besar bagai sebuah ombak. Jian Chen menaikkan satu alisnya saat mengenali makhluk tersebut. Tentu saja banyak yang meninggal jika lawan mereka adalah makhluk ini. Ingatan Jian Chen kembali segar ketika mengingat dirinya di akademi saat harus melawan siluman tikus tanah seorang diri untuk menyelamatkan Miu Yue dan lainnya. Siluman tikus tanah adalah salah satu siluman yang berbahaya dan hidup berkelompok. Saking bahayanya bahkan serigala petir pun tidak sebanding dengan mereka. Jian Chen langsung menarik pedangnya ketika siluman tikus tanah itu mulai bergerak ke arahnya dengan cepat. Pedang Jian Chen sudah dialiri tenaga dalam dan mengubahnya menjadi energi. Secara perlahan debu biru muncul di pedang Jian Chen dan mengelilingi pedangnya. Jian Chen menggunakan elemen es untuk menghadapi mereka. Sebenarnya teknik elemen es yang digunakan ke pedang ini adalah teknik yang digunakan Ziyun. Secara tidak sengaja Jian Chen melihat lalu mempelajarinya dengan pemahamannya dalam menggunakan elemen cahaya. 148, menelusuri makam kuno 2. Jian Chen melepaskan hawa dingin ketika tikus tanah itu sudah dekat dan melompat ke arahnya. Seketika suhu di ruangan tersebut menurun cukup drastis membuat gerakan siluman tikus tanah itu menjadi sedikit terganggu. Jian Chen mengambil kesempatan tersebut untuk membunuh mereka satu persatu. Suhu dingin dari Jian Chen nyatanya tidak terlalu bekerja seperti yang dia harapkan, bulu-bulu mereka melindunginya dari hawa dingin tersebut. Dari umur serta kekuatannya,
siluman tikus tanah di sini jauh lebih kuat dibanding saat kompetisi dulu. Rata-rata umur siluman tersebut berkisar 50 tahunan dan jumlah mereka jauh lebih banyak. Andai Jian Chen sekarang tidak berada di alam bumi serta tenaga dalamnya sudah berjumlah ratusan, mungkin ia tak akan sanggup melawan mereka. Satu persatu Jian Chen berhasil membunuh tikus-tikus tanah itu. Setiap yang terkena ayunan oleh pedangnya walau hanya berupa goresan kecil saja sudah cukup membuat tikus tersebut langsung mati membeku. Jian Chen harus akui kemampuan teknik Es Ziyun sangat tinggi, pusaka yang digunakannya kini seperti menjadi pusaka langit. Tikus-tikus tanah terus menyerang Jian Chen dari berbagai arah, ketika dirinya mulai terkepung ia akan langsung menghilang dan muncul di titik yang lain. Kemudian tikus tanah kembali mengejarnya. Jian Chen menggunakan seni permainan pedangnya dengan lincah, setiap kali tikus tanah melompat ia bisa menebasnya dalam sekali ayunan. Dalam kurun beberapa menit Jian Chen akhirnya membunuh semua tikus tanah, bercak darah menempel di pakaian serta lantai ruangan. Selalu sulit menghadapi mereka. Jian Chen mengusap keringat di keningnya. Meski ia bisa mengalahkan gerombolan tikus tanah tersebut tetapi menghadapinya bukanlah hal yang mudah. Jian Chen berpikir mungkin lebih baik melawan 100 orang pendekar daripada menghadapi tikus tanah tersebut yang jelas membuatnya kerepotan. Jian Chen langsung mengambil setiap permata siluman setelahnya. Dengan umur dan jumlah siluman itu ia yakin dirinya bisa mencapai 1000 lingkaran tenaga dalam. Ini lebih dari cukup membuatku naik ke tahap kultivasi Dewa Cahaya Semi Kristal. Jian Chen melihat tumpukan permata siluman di atas telapak tangannya sebelum memasukkannya ke dalam cincin ruang. Di sekitar ruangan tersebut ada sebuah lorong yang menuju ke tempat berikutnya. Jian Chen melanjutkan perjalanannya menelusuri makam kuno. Setiap ruangan dipisah oleh lorong yang panjang. Jian Chen melangkah di lorong tersebut namun suara Lili menghentikannya. Sebaiknya kau tidak ceroboh, gunakan teknik mata anehmu itu, tidak ada yang tahu di tempat ini apakah ada jebakan atau tidak. Lili memperingatkan. Jian Chen mengangguk, tanpa disuruh pun ia memang sudah berencana melakukan demikian. Di lorong, Jian Chen baru menyadari bahwa tidak ada pendekar yang sampai ke titiknya saat ini. Tikus tanah itu sepertinya membunuh siapapun yang masuk. Baru beberapa langkah berjalan, Jian Chen kemudian menemukan ada banyak jebakan dari lantai dipijaknya. Jebakan itu akan aktif jika diinjak, jika itu orang lain maka akan sulit menyadarinya sementara Jian Chen dapat menemukannya dengan menggunakan mata langit. Jian Chen akhirnya bisa melewati jebakan itu dengan mudah. Ia akhirnya tiba di ujung lorong dan menemukan ruangan berikutnya, tidak jauh berbeda dari ruangan pertama, yang membedakan hanya ruangan kedua ini dipenuhi oleh emas dan harta benda lainnya. Jian Chen tidak langsung mengambil emas itu karena pandangannya tertuju ke sebuah selaput formasi yang terpasang di sekitar gunungan emas tersebut. Formasi itu sepertinya akan aktif jika Jian Chen menyentuh koin emasnya. Bukankah kau bisa membatalkan sebuah formasi? Tanya Lili dari dalam. Jian Chen mengangguk. Guruku pernah mengajarkan cara membuat formasi dan membatalkannya. Melihat dari formasi ini sepertinya aku bisa memecahkannya. Dalam dunia persilatan, sebuah formasi biasanya digunakan untuk melindungi harta benda atau sebuah pusaka oleh para pendekar agar tidak ada yang mencurinya. Formasi bisa berbagai macam bentuknya, seperti formasi dengan teknik tenaga dalam, formasi sihir, formasi roh, dan ada juga formasi kehidupan di mana untuk membuat dan memecahkannya harus dengan menggunakan nyawa seseorang. Formasi yang ada di depan Jian Chen adalah formasi dengan bentuk tenaga dalam, tidak sulit memecahkannya selama ia menulis ulang formasi tersebut. Jian Chen menyentuh selaput formasi tersebut lalu jari telunjuknya menuliskan sesuatu berupa aksara yang bentuknya berbeda. Ketika tulisan itu selesai,
Perlahan selaput di sekitar gunungan emas itu bercahaya sebelum meredup dan menghilang secara perlahan. Formasi ini sudah ada sejak ratusan tahun, siapa yang membuatnya di dalam tanah seperti ini? Gumam Jian Chen pelan. Tuan Putri ini justru lebih terkejut saat kau memecahkan formasi serumit itu. Sebenarnya kau ini jenius bela diri atau apa? Mengingat di kehidupan pertama kau hanyalah anak biasa. Jian Chen tersenyum tipis, Lily jelas mengetahui banyak hal tentang dirinya. Memang yang dikatakan Lily tidak salah, sebelum Jian Chen bertemu gurunya ia tidak lebih dari pendekar biasa yang mempunyai bakat rendah. Jian Chen bahkan tidak menguasai teknik apapun selain permainan pedang yang diajarkan oleh ayahnya. Itu pun ia tidak kuasai secara keseluruhan. Andai Jian Chen sekarang bukan reinkarnasi dari masa lalu serta tidak menggunakan kultivasi Dewa Cahaya, mungkin kekuatannya sekarang masih di alam roh. Jian Chen tidak memikirkan itu lebih jauh, ia melangkah ke tumpukan emas tersebut sebelum pandangannya jatuh ke cincin berwarna keunguan. Mata Jian Chen melebar saat mengenali cincin itu. Cincin ruang jenis ametis, aku tidak menyangka ada di sini. Cincin ruang jenis ametis adalah jenis cincin ruang tertinggi dari kedua cincin ruang lainnya. Yang memilikinya pun hanya beberapa orang saja di Kekisaran Naga dan itu bisa dihitung dengan jari. Cincin ini tidak memiliki batas ruang di dalamnya, berbeda dengan cincin ruang jenis perak dan jenis emas yang memiliki batas luas. Terdapat ada 9 cincin ruang ametis yang tergeletak. Jian Chen melepas cincin ruangnya yang berjenis emas sebelum digantikan dengan cincin ruang ametis. Kini ia bisa menyerap benda-benda yang lebih besar lagi, bahkan Jian Chen tidak harus menyentuh benda yang ditargetnya, cukup mengulurkan tangan dan mengalirkan tenaga dalam pada cincin ruang maka ia bisa menghisapnya di jarak tertentu. Jian Chen kemudian menghisap habis koin-koin tumpukan emas itu tanpa tersisa sedikitpun. Ruangan yang awalnya dipenuhi oleh gunungan benda berkilauan kini telah ludes tak tersisa. Saat Jian Chen berpikir bahwa makam kuno ini adalah batasnya namun ternyata dugaannya salah, di ruangan itu ada lagi sebuah lorong yang menuju ruangan selanjutnya. Apa mungkin tumpukan emas adalah hidangan pertama dari makam ini? Jian Chen menebak kemungkinan di dalam makam kuno tersebut ada pusaka atau sesuatu yang lebih berharga daripada uang. Jian Chen kembali berjalan menuju ruangan selanjutnya. Kultivasi Dewa Cahaya, EPS 149, menelusuri makam kuno 3. Kau menyadarinya bukan? Jika kau tidak mempunyai mata anehmu itu, mungkin saat ini kau telah menjadi mayat. Lily berujar setelah Jian Chen berhasil melewati beberapa jebakan yang tak terlihat. Jika bukan karena mata langitnya apa yang diucapkan Lily memang benar adanya. Jian Chen yakin bahkan alam langit sekalipun tidak akan bisa menerobos makam kuno ini. Aku tidak menyangka jebakan di sini sangat mematikan, andai aku mengenai salah satunya mungkin tubuhku sudah mencair seperti tadi. Sebelumnya Jian Chen sudah mencoba untuk mengaktifkan salah satu jebakan di makam itu dengan menggunakan sebuah batu yang dilemparkan ke jebakan. Hasilnya jauh yang Jian Chen duga, usai batu menekan tombolnya ada sebuah asap hijau yang muncul di dinding lorong. Asap tersebut adalah racun yang sangat mematikan dan mengandung asam korosif yang tinggi, batu yang dilempar sebelumnya langsung meleleh seketika. Jian Chen tak bisa membayangkan bagaimana jika seseorang menginjak jebakan tersebut, tubuhnya mungkin akan meleleh dan berubah menjadi cair. Jian Chen menghela nafas, saat ini ia sudah terlanjur di dalam jadi tidak bisa kembali lagi begitu saja. Selama dirinya menggunakan mata langit terus-menerus Jian Chen yakin ia bisa selamat. Jian Chen akhirnya tiba di ruangan ketiga. Ruangan tersebut tidak kalah sama dengan ruangan sebelumnya namun isi di dalamnya jelas berbeda.
Jika sebelumnya adalah gunungan emas, maka di ruangan ketiga Jian Chen menemukan sebuah peti terbuka yang di dalamnya berisi sebuah batu. Batu tersebut berbeda dengan batu biasa, ia mempunyai warna kehijauan serta teksturnya seperti kaca. Ukuran batu itu hanya segenggam telapak tangan. Jian Chen baru pertama kali melihat batu berkilauan seperti itu, namun mempunyai gambaran untuk menebaknya. Apa ini batu roh yang dikatakan guru? Gumam Jian Chen pelan. Lili, apakah benar? Lili, siapa yang kau panggil? Hah? Lili berdecak kesal, ia tak menduga Jian Chen masih memanggilnya demikian. Jian Chen tersenyum canggung, apa kau melihat itu? Sepertinya batu itu bukan batu biasa, apa itu batu roh? Lili mendengus. Iya, dan berhenti panggil aku dengan sebutan itu lagi. Jian Chen menaikkan satu alisnya, kenapa? Bukankah itu terdengar membuatmu jadi imut? Imut kepalamu. Panggil aku sebagai Tuan Puteri. Lili mendengus kesal. Jian Chen menyeringai lebar, ia memilih pura-pura tidak mendengar gadis itu menggerutu. Jian Chen kembali beralih menatap peti yang ada di atas meja kecil di tengah ruangan itu. Jian Chen menemukan hal yang sama, yaitu ada selaput formasi yang melindungi peti tersebut. Jelas sekali peti ini adalah jebakan, tidak ada peti yang terbuka seperti ini kecuali memang disengaja. Jika itu orang lain yang kesini, maka mereka akan langsung mengambil batu roh tersebut tanpa pikir panjang. Formasi yang ada di sekeliling peti itu akan bereaksi setelah diambil, dan boleh jadi bisa membuat yang mengambilnya langsung terbunuh. Formasi tersebut merupakan formasi yang kuat dan cukup rumit, memecahkannya bahkan sulit bagi ahli sekalipun. Jian Chen bisa memecahkannya saja bisa dibilang kejeniusan, sebab itulah Lili keheranan dan sedikit takjub ketika Jian Chen bisa menonaktifkan formasi di ruangan sebelumnya. Jian Chen kembali melakukan hal yang sama, yaitu menuliskan sebuah aksara formasi yang sama dengan formasi di peti tersebut. Tak lama kemudian selaput formasi memudar dan Jian Chen bisa mengambil batunya. Aku tidak menyangka akan bertemu benda seperti ini di sini. Andai batu roh ini muncul ke permukaan dunia persilatan Kekaisaran Naga, mungkin setiap penjuru wilayah akan merebutkannya sampai mati. Jian Chen mengetahui bahwa batu roh adalah sumber daya berharga bagi kenaikan kultivasi seorang pendekar. Dengan menyerap satu batu roh saja, mungkin seseorang bisa menaikkan satu atau dua tahap kultivasi sekaligus. Di Kekaisaran Naga sebenarnya batu roh merupakan benda yang sangat langka, bahkan tidak berlebihan disebut ketiadaan. Jian Chen bisa mendapatkan batu roh dalam satu peti besar sekarang bisa dibilang sebagai keberuntungan langit. Hanya saja batu roh hanya untuk kultivasi biasa, bagi Jian Chen yang menggunakan kultivasi Dewa Cahaya, batu itu tidak terlalu berguna baginya. Pada akhirnya Jian Chen tetap menyimpan peti batu roh tersebut karena mungkin ia bisa memberikannya pada orang tuanya atau pada Mei Li dan Ziyun. Jian Chen kembali melanjutkan menelusuri makam kuno setelah melihat ada lorong kelanjutannya. Hal ini membuat ia penasaran kira-kira seperti apa harta karun di ujung makam tersebut. Jian Chen tidak menemukan jebakan di lorong terakhir. Ketika sampai di ruangan berikutnya, ia mendapati sebuah batu melingkar dengan di tengahnya ada pedang yang melayang. Pedang itu berwarna merah darah. Jian Chen langsung terkejut, namun keterkejutannya bukan pada pedang yang melayang itu melainkan ke arah sekitar ruangan tersebut. Ruangan yang sekarang jauh berbeda, ada lautan tengkorak di mana-mana yang memenuhi hampir ruangan ini. Tengkorak-tengkorak itu memancarkan aura yang mencekam, jika bukan karena Jian Chen yang terbiasa membunuh mungkin ia tidak akan betah ada di sini. Jian Chen melangkah ke tempat batu melingkar berada. Ia menggunakan elemen cahaya dan muncul di dekatnya. Pedang Asura atau pedang Dewa Kematian, siapapun yang terpilih olehnya dipastikan memiliki takdir yang dipenuhi dengan darah dan kematian.
Gumam Jian Chen saat membaca huruf yang ada di batu pedang itu. Apa berarti pedang ini tidak boleh disentuh? Jian Chen mengamati pedang berwarna merah itu lebih teliti. Itu hanya kiasan kata, perandai-andaian. Orang yang menulis di batu tersebut menjelaskan bahwa begitu berbahayanya pedang ini. Jelas Lili. Jian Chen menyipitkan matanya. Pedang ini sepertinya hampir sama dengan pedang Dewa Es milik Xion. Memang kenyataannya demikian. Lili berdecak kesal. Itu berarti pedang Asura ini adalah pedang pusaka kuno. Jian Chen terkejut lalu mengulurkan tangannya berniat mengambil pedang itu, namun Lili mencegahnya. Pedang ini tidak bisa kau sentuh sekarang. Jika kau memegangnya maka nasibmu akan sama dengan tengkorak-tengkorak itu. Lili memberitahu. Ada sebuah kutukan bagi yang memegangnya. Siapapun yang menyentuhnya jiwanya akan terhisap ke pedang tersebut. Apa? Jadi aku tak bisa memilikinya? Sebenarnya bisa saja, tetapi aku yakin kau tidak mau melakukannya. Ucapan Lili membuat Jian Chen mengerutkan dahinya. Melakukan apa? Melakukan sesuatu yang aku perintahkan dan ku yakin kau pasti tidak menginginkannya. Jian Chen tersenyum tipis. Bisakah kau langsung ke intinya? Mungkin aku akan mempertimbangkan jika mendengarnya terlebih dahulu. Lili menghela nafas sebelum menjelaskan kalau Jian Chen mau pedang itu ia harus menyerahkan tubuhnya beberapa saat padanya. Lili akan mencoba mengambil pedang itu ketika mengendalikan tubuh Jian Chen. Tentu saja Jian Chen langsung menolak keras. Ternyata benar, kau menginginkan tubuhku. Tuduh Jian Chen. Lili berdecak kesal. Sudah ku bilang kau tidak akan mau, jadi lupakan saja. Dan berhentilah menuduhku yang tidak-tidak. Tuan Puteri ini tidak sudi mengendalikan tubuh sepertimu. Jian Chen menggaruk kepalanya. Di sisi lain ia tertarik dengan pedang yang menyamai pedang Dewa Es seperti milik Xion ini, namun di sisi lain ia tidak mau dengan rencana Lili. Bisa saja gadis itu langsung mengambil alih tubuhnya saat ada kesempatan. Jian Chen tidak mau mengambil resiko. 150, Pedang Dewa Asura. Jian Chen mencoba mengambil pedang bersarung merah itu pada cincin ruangnya namun tidak berhasil. Kalau bisa maka sudah dari dulu pedang itu diambil. Bukankah tengkorak-tengkorak ini menjelaskan semuanya? Lili menghela nafas melihat Jian Chen menggunakan berbagai cara untuk mengambil pedang itu. Pedang Dewa Asura ini sudah mengambil begitu banyak nyawa sehingga membentuk sebuah aura kematian. Aura kematian dapat mengganggu konsep ruang dalam cincin penyimpanan seseorang. Jadi tidak ada cara lain untuk mengambilnya. Aku sudah memberikan jawaban untuk pertanyaanmu itu tetapi kau enggan melakukannya. Lili mengangkat bahunya. Bukankah kau terlihat sengaja membujukku agar menyerahkan tubuhku ini? Lili berdecak kesal. Hanya karena aku selalu berkata-kata kasar bukan berarti aku orang jahat. Berhenti memandangku sebagai gadis penuh siasat. Aku tidak akan menggunakan kecantikanku sebagai senjata supaya kau tergoda dan menurutiku. Itu bukan martabat dari seorang tuan puteri. Jian Chen tersenyum canggung. Sepertinya dirinya memang berlebihan menganggap Lili sebagai ancaman. Kenyataannya gadis itu tidak pernah jahat padanya. Aku menawarkan hanya karena kasihan melihatmu sudah ada di sini. Kalau kau tidak mau ya jangan menuduhku macam-macam. Lili melipat tangannya di dada. Jian Chen menggaruk kepala. Maaf, aku memang salah. Jian Chen kembali melihat pedang itu sebelum menghela nafas panjang. Ia berpikir lama di sana sambil mempertimbangkan tawaran dari rencana Lili. Apa kau memang berniat menolongku? Tanya Jian Chen memastikan lagi. Aku tidak sedang menolongmu, aku hanya tidak mau pedang itu mengambil lebih banyak nyawa lagi seperti yang terjadi pada tengkorak-tengkorak ini. Jian Chen sedikit terkejut dengan niat Lili, ia tidak menyangka gadis itu mempunyai niat demikian. Jian Chen berpikir kembali. Anggaplah aku setuju dengan rencanamu, jadi bagaimana agar aku melakukannya? Tidak sulit,
Kau hanya harus diam saat aku mengambil alih tubuhmu, jangan melawan. Hanya itu. Jian Chen menggaruk kepala gusar. Baiklah, aku juga tak bisa membiarkan pedang itu di sini terus. Usai Jian Chen berbicara demikian, sebuah kabut hitam perlahan muncul di sekelilingnya lalu mulai menyebar ke seluruh tubuh. Mata emas Jian Chen perlahan berubah warna menjadi merah seperti milik Lily. Pemuda itu juga mengeluarkan aura kehitaman yang kuat di dalam tubuhnya. Ini tidak terlalu nyaman. Lily membuka mulutnya, suara yang terdengar tetap suara Jian Chen meski gadis itu yang berbicara. Lily mulai menggerakkan tubuh Jian Chen untuk menyesuaikan diri. Lily mengamati pedang Dewa Asura itu sesaat sebelum mengulurkan tangannya dan memegangnya. Gadis itu mengerutkan dahinya ketika ada energi berbentuk kabut merah keluar dari pedang tersebut lalu bergerak ke lengannya. Kabut merah itu menyelimuti tubuh Lily dan mengelilingi di sekitarnya. Lily yang menyadari kabut itu sedang berusaha menyerap jiwanya justru tersenyum sinis. Kau ingin tubuh ini? Sayang sekali aku tak bisa membiarkannya. Lily membuka bibirnya sebelum menghisap kabut itu ke dalam mulutnya. Kau? Siapa kau sebenarnya? Kabut merah itu ternyata bisa berbicara. Dengan nada panik ia mencoba kabur karena Lily mencoba menghisap dirinya. Kabut merah itu tidak menyangka bahwa Lily adalah sosok yang paling berbahaya lebih dari dirinya sekalipun. Lily tidak menjawab dan terus menghisapnya sementara kabut merah itu berusaha lari menjauh namun hisapan angin Lily lebih kuat hingga akhirnya ia masuk ke dalam perut Lily. Tidak buruk juga. Lily atau Jian Chen tersenyum lebar sambil mengelus perutnya. Gadis itu seperti kekenyangan ketika menghisap kabut tadi tetapi di sisi yang sama kekuatannya kini melonjak drastis. Setidaknya kultivasi gadis itu telah naik ke alam bumi tahap 8. Lily kemudian menatap pedang yang masih tersarung di tangannya. Usai ia menghisap energi jahat di dalamnya, pedang itu tetap memancarkan hawa kematian meski sekarang sudah tidak berbahaya seperti sebelumnya. Aku sudah melakukan apa yang seharusnya kulakukan. Gumam Lily, terkesan berbicara sendiri namun sebenarnya ia berbicara pada Jian Chen yang berada di dalam tubuhnya. Jian Chen kini berada di alam dantian, bisa dibilang kedua di posisi mereka terbalik. Jian Chen bisa melihat apa yang Lily lihat atau dengarkan. Ia juga menyadari seperti inilah posisi Lily di dalam tubuhnya selama ini. Ketika Jian Chen menutup mata, ia tidak bisa merebut tubuhnya kembali. Lily benar-benar sungguhan mengendalikan tubuh Jian Chen sepenuhnya. Kau benar-benar tidak berniat mengambil tubuhku atau sebagainya. Jian Chen kini kembali menggerakkan tubuhnya lagi setelah Lily tiba-tiba kembali ke alam dantian. Aku tidak bisa mengambil tubuh seseorang seperti yang kau pikirkan, tubuhku ini raga bukan roh yang bisa merasuki seseorang. Kau adalah pengecualian karena kristal ini menyatu dengan tubuhmu. Jian Chen tidak terlalu mengerti penjelasan Lily namun ia mengucapkan terima kasih pada gadis itu. Setidaknya Jian Chen kini tahu bahwa Lily memang tidak jahat padanya meski gadis itu mempunyai lisan yang tajam dan sedikit beracun. Lily mendengus, tidak usah berterima kasih, aku juga mendapatkan apa yang kuinginkan. Jian Chen kemudian teringat bahwa Lily menghisap sebuah kabut merah yang bisa berbicara sebelumnya, ia kemudian bertanya pada gadis itu perihal hal aneh tersebut. Kabut merah tadi adalah pemilik pedang sebelumnya, panjang ceritanya tetapi singkatnya dia menggunakan formasi kehidupan pada pedang Asura agar siapapun yang memegang pedangnya bisa terhisap jiwanya lalu digunakan untuknya. Lily mendapatkan ingatan kabut merah tersebut ketika ia sudah menghisapnya. Menyerap jiwa seseorang, bukankah ia sudah mati? Jian Chen yakin makam ini sudah terkubur ratusan tahun bahkan hampir 1000 tahun. Jika pemilik pedang atau yang membuat makam ini mati kenapa ia mengumpulkan jiwa-jiwa yang masih hidup? Aku juga tidak terlalu mengerti tetapi pedang Asura bukanlah pusaka biasa,
dia dapat mengumpulkan roh-roh orang yang terbunuh olehnya. Semakin banyak roh yang terkumpul maka semakin kuat ia. Lily kemudian menjelaskan ada kemungkinan pedang Asura telah mencabut nyawa ratusan juta orang di dalamnya, membuat pedang itu jadi sangat mematikan. Lily sudah merasakan bagaimana mengerikannya pedang itu saat berada di genggaman tangannya. Kau bisa lebih mengetahuinya saat kau mencabut pedang tersebut. Jian Chen mengerutkan dahinya lalu mencoba menarik pedang Dewa Asura itu. Pedang itu mempunyai mata pedang berwarna merah semerah darah. Pedang Dewa Asura begitu terlihat tajam dan kuat, namun yang membuat Jian Chen terkejut bukan tentang kualitas pedangnya melainkan apa yang menyelimuti pedang tersebut. Pedang Dewa Asura mengeluarkan aura kematian yang begitu pekat. Pedang itu membuat siapapun yang melihatnya dapat merasakan ketakutan. Jian Chen menahan nafasnya, ia masih belum terbiasa dengan tingkat pusaka yang tinggi seperti ini. Entah itu pedang Dewa Es dan pedang Dewa Asura mempunyai keunikan tersendiri. Setelah beberapa detik Jian Chen memegang pedang itu, ia kemudian menemukan keganjalan ketika memegangnya. Secara perlahan pedang Dewa Asura terus menghisap tenaga dalam Jian Chen. Pusaka tingkat tinggi tidak selamanya bekerja gratis untukmu, pedang itu menyerap tenaga dalammu sebagai imbalan kau bisa menggunakannya. Jelas Lily agar Jian Chen tetap tenang dengan situasi demikian. Meski terus menyerap tenaga dalam tetapi situasi itu sebenarnya seimbang, pedang Dewa Asura memiliki kekuatan yang luar biasa andai Jian Chen menggunakannya saat bertarung. Jian Chen dapat menyadari hal tersebut walau hanya dengan memegangnya saja. Benar-benar sebuah pusaka. Gumam Jian Chen berdecak kagum. Episode sebelumnya, Eps 149, Menelusuri Makam Kuno 3. Episode berikutnya, Eps 151, Pertemuan Ketiga.